Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iwayan Rangga Pinastawa, dosen informatika di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Di pertemuan kelima ini dalam mata kuliah Technopreneurship, kita akan membahas bisnis model, di mana sebelumnya kita sudah mengetahui Technopreneurship itu apa, kemudian cari ide dari problem yang ada, karakter dan mindset, kemudian kita menganalisis tren. Maka sekarang kita akan membuat ide yang kita miliki itu menjadi sebuah bisnis model. Apa sih itu bisnis model? Di sini ada 3 pendapat, sebenarnya ada banyak banget, cuma saya tampilkan 3, di mana ada menurut Alexander Osterwalder, di mana model bisnis itu menggambarkan bagaimana suatu organisasi menciptakan, menyampaikan, dan memperoleh nilai. Menurut Steve Deng, model bisnis menjelaskan bagaimana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan sekaligus menghasilkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Ada juga menurut Joan Magreta, di mana model bisnis itu adalah gambaran atau cerita tentang bagaimana sebuah perusahaan bekerja. Jadi model bisnis ini sama dengan cara bisnis bekerja dan menghasilkan nilai. Bisnis model menjawab pertanyaan apa yang dijual, untuk siapa, bagaimana cara menjualnya, terus bagaimana menghasilkan uang. Bisnis model itu diturunkan menjadi banyak sekali framework. Ada berbagai bisnis model. Ada bisnis model Canva, Land Canva, dan lain sebagainya yang bisa kita gunakan. Namun, banyak yang populer atau yang sering digunakan itu adalah bisnis model Canva. Bisnis model Canva ini dipopulerkan oleh Alexander Osterwalder, di mana komponen bisnis model Canva ini ada 9 indikator. Yang pertama ada customer segment, value proposition, channel, customer relationship, revenue stream, key resource, key activity, key partnership, dan cost structure. Jadi, bisnis model Canva ini memberikan gambaran lengkap bagaimana bisnis dijalankan melalui 9 elemen yang saling terhubung semuanya. Jadi BMC itu dibuat oleh Alexander Osterwalder bersama juga dengan temannya, itu Fritz Pigneur, kayak gitu. Pentingnya bisnis model dalam bisnis startup. Nah, di sini pentingnya adalah bisnis menghasilkan uang. Jadi kita bisa mengetahui bisnis ini kita sudah buat modelnya, dia dapat uangnya, penghasilannya dari mana, model-modelnya ini. Kemudian membuat ide menjadi terstruktur. Kemudian memahami pelanggan dengan jelas, terus kemudian membantu pengambilan keputusan, terus kemudian menarik investor, kemudian mengurangi resiko kegagalan, dan membantu bisnis berkembang atau scalable. Yang pertama ada customer segment. Di customer segment ini, kita akan mengkelompokkan segmentasi pelanggan kita. Apa yang menjadi target dari bisnis kita ini, pelanggannya. Contohnya, siapa yang akan menggunakan produk kita. Ini nanti kita bisa bagi berdasarkan usia atau kebutuhan atau perilaku atau gender dan lain sebagainya. Semakin terperinci semakin bagus. Semakin kita tidak memiliki segmen customer, kita mengatakan bahwa oh ini untuk semua orang, berarti Anda tidak memiliki segmentasi seperti itu. Contohnya kita di sini segmentasinya untuk mahasiswa, UMKM, terus kemudian perusahaan. Nah, di sini kita pecah lagi mahasiswa ini untuk yang cowok atau cewek. Kalau tidak ada segmentasi cowok atau cewek, ya mungkin apakah ini mahasiswa awal atau mahasiswa semester akhir atau mahasiswa yang mana kayak gitu. Contohnya perusahaan kita adalah perusahaan yang membantu bimbingan skripsi kayak gitu. Nah, oleh karena itu pasti targetnya adalah mahasiswa semester berapa kayak gitu. UMKM kalau kita jasa bisnis akselerasi UMKM menjadi enterprise. Nah, berarti UMKM apakah yang baru jadi UMKM atau UMKM yang pendapatannya sudah tinggi dan mau scale up, keluar dari boundary UMKM kayak gitu. Terus kemudian ada value proposition. Di sini nilai yang ditawarkan. Kenapa pelanggan memilih produk kita? Itu alasannya apa? Kita harus berikan. Masalah apa yang kita selesaikan? Manfaat apa yang kita berikan? Contohnya, solusi yang kita tawarkan menggunakan aplikasi ini mungkin lebih cepat, lebih murah, lebih praktis. Nah, itu value dari aplikasi yang kita tawarkan.
Kemudian ada channel. Di sini adalah bagaimana value atau produk kita bisa sampai ke pelanggan. Jadi bagaimana pelanggan mengetahui produk kita, bagaimana pelanggan membeli juga produk yang kita akan jual. Contohnya kita memberitahu via website kayak gitu, via aplikasi, mungkin sosial media juga, dan lain sebagainya. Bagaimana kita mendeliver info ini supaya diketahui oleh customer. Setelah customer tahu, maka kalau dia tertarik, mungkin akan membeli. Tapi yang kita inginkan adalah repeat order. Repeat order, dia setelah membeli, dia akan beli lagi. Maka kita harus menjaminkan dengan customer relationship. Di sini adalah cara kita menjalin hubungan dengan si pelanggan kita. Jadi menjaga dan meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Salah satu contohnya mungkin kita menyediakan customer service. Jadi mungkin ada pelanggan yang kesusahan atau bingung, dia bisa menghubungi kita via customer service. Walaupun customer service kita masih work hour, masih di jam kerja, kita bisa memberikan asisten AI chatbot. Jadi di luar jam kerja bisa dibantu AI. Kalau AI masih belum bisa menjawab permasalahan yang ada, akan dibuatkan tiket untuk diteruskan ke CS nantinya, bisa. Kemudian kita bisa membuat atau memberikan membership kayak gitu. Jadi kita sebagai customer nanti mungkin akan diberikan benefit lebih kayak gitu. Itu akan membuat mereka semakin tertarik, maka akan repeat order, beli lagi, dikasih poin dan lain sebagainya. Ada juga yang diberikan personal seperti itu ya, personal gift. Dalam arti kalau Anda ulang tahun, terus tiba-tiba ada masuk email dari Shopee, selamat ulang tahun, ini ada kupon untuk merayakan ulang tahun. Pastinya kita sebagai customer akan merasa, wih perhatian sekali brand ini terhadap saya. Di sini adalah tingkatnya hubungan dengan pelanggan yang semakin tinggi akan membuat dia akan membeli di Shopee lagi, dan seperti itu di produk yang kita punya. Terus kemudian ada komunitas. Di mana komunitas ini sangat penting sekali karena biasanya hanya dengan komunitas saja itu bisa men-scale up cukup besar karena bisa dari mulut ke mulut dan berkembangnya masif dengan komunitas yang berjalan terus-menerus, maka ini bisa meningkatkan produk kita atau meningkatkan kinerja kita kayak gitu. Kemudian ada revenue stream, di mana revenue stream ini adalah sumber pendapatan dari hasil, mungkin bisa kita lihat uang masuk itu dari mana aja. Apakah penjualan produk, bisa dari subscription, bisa jadi iklan, kayak gitu. Nah mungkin kita berpikir bahwa iklan, apakah iklan ini bukannya kita yang harus bayar? Nah, belum tentu juga, karena contohnya, kalau saya adalah pemilik Marvel, terus ada brand lain, saya kalau mau promosi ada diselipkan Marvel, sepertinya akan lebih laku nih, maka kita bisa menjual lisensi untuk digunakan karakter kita untuk iklannya mereka kayak gitu. Jadi bukan kita yang beriklan, tapi produk kita digunakan oleh orang lain untuk beriklan, maka kita bisa mendapatkan keuntungannya. Jadi sebenarnya banyak banget kayak gitu. Kemudian ada key resource, sumber daya utama. Ini hal penting yang dibutuhkan bisnis. Apa yang dimiliki? Apakah kita sudah memiliki tim, memiliki teknologi, memiliki server, dan lain sebagainya yang menopang bisnis kita ke depannya. Ada key activity, di sini aktivitas utama, apa yang dilakukan berulang kali sehari-hari di mana bisnis ini berjalan. Kegiatan intinya bisa kalau dari software host contohnya, mungkin kesehariannya kita mengoding, marketing ke perusahaan, operasional, dan lain sebagainya. Ini kita jelaskan semua apa yang dilakukan kesehariannya. Kemudian ada cost structure, di sini biaya-biaya yang dikeluarkan apa saja. Contohnya mungkin gaji tim, server, marketing, dan lain sebagainya. Sebagai pengeluaran cost untuk bisnis ini berjalan, kita masukkan di cost structure. Ini adalah contoh kerangka bisnis model Canva dari dapur coklat. Bisa dilihat bahwa banyak sekali di sini indikatornya, mulai dari key partnernya, yukmakan.com, terus habis itu PT
kulineri kayak gitu, di mana di sini mungkin yang menyediakan bahan baku, terus ada dari radio, kayak activity-nya seperti apa, key resource-nya, cost structure, value-nya, seperti itu. Ini kita jelaskan semua sehingga saat kita melihat, kita sudah bisa membayangkan bagaimana bisnis ini dari awal sampai akhirnya dia mendapatkan revenue stream dari pembelian dan juga dari event kayak begitu. Nah, kemudian ada Lean Canva. Kalau kita berbicara pada bisnis model Canva, itu banyak digunakan secara umum. Kalau Lean Canva, ini adalah adaptasi dari bisnis model Canva, di mana dikembangkan oleh Ash Maurya, digunakan untuk startup baru. Kenapa Lean Canva dibuat? Hal itu dikarenakan BMC atau bisnis model Canva itu terlalu umum untuk startup, di mana startup itu butuh fokus ke masalah, validasi cepat, dan minim resiko. Yang mana kalau di bisnis model Canva itu berbasis ke value-nya apa, kayak gitu. Jadi Lean Canva lebih praktis, cepat, dan fokus pada problem solution. Ini adalah contoh Lean Canva model dari sebuah Apple, ya, walaupun ini tidak di breakdown lebih detail seperti rumah coklat, maka dapur coklat di sini Lean Canva ini hanya detail-detail intinya aja, terdiri dari 9 poin utama juga. Kalau kita bisa lihat di sini ada 12. Hal itu dikarenakan ada indikator-indikator tambahan seperti existing alternative, high level concept, dan early adapter. Sebenarnya ketiga itu tidak masalah, 9 yang utama, tapi banyak yang mengimprovisasi dan itu sah-sah aja, bisa diperbolehkan. Kita bisa lihat problemnya apa, terus solusinya. Ini kalau secara ringkas melihat bahwa komputer yang mana belum user friendly, terus akan diberikan komputer yang lebih kecil, portable, terus ada warna kayak gitu. Unique selling proposition-nya itu bisa ada color graphic, ada GUI-nya kayak gitu. Sampai dengan cost structure untuk development dan revenue stream dari public sale. Nah, itu tadi adalah bisnis model yang mana bisa kita gunakan sebagai acuan supaya bisnis kita ini bisa lebih terarah, bisa dilihat lebih baik. Bahkan kalau kita presentasi ke investor, investor cepat menangkapnya dengan melihat bisnis modelnya saja. Baik itu bisnis model Canva, Lean Canva, dan bisnis model lainnya, bebas untuk digunakan. Carilah yang sesuai dengan kriteria. Kalau kita berbasis problem dan solusi bisa gunakan Lean Canva, tapi kalau general value kita yang akan dijunjung maka kita pakai bisnis model Canva. Sekian pertemuan ke-5 kali ini, semoga materi ini bisa dipahami dengan jelas dan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.